Hai mahasiswa salah jurusan dan mantan mahasiswa yang pernah salah jurusan juga deh biar adil. Jadi apa cerita kamu? Tersiksa selama kuliah? Pindah-pindah kampus? Dan lulusnya ngaret? Masih mending, soalnya ada yang akhirnya DO loh. Nggak apa-apa, kelirunya nggak di kamu doang kok. Salah jurusan tuh faktornya banyak. Nah, di episode ini kita akan cari tahu apa atau siapa yang sebenarnya salah. Orang tua, guru BK, atau malah sistem pendidikan kita. Kami juga akan berbagi tips memilih jurusan dan saran buat kamu yang terlanjur salah jurusan. Karena nyesel boleh, tapi nyerah jangan dong. Salah jurusan tuh sebenarnya lumrah banget loh. Nih, kita simak hasil penelitian Indonesian Career Center Network tahun 2017. Di situ disebutin 87% mahasiswa Indonesia yang jadi responden ngaku kalau mereka nggak ngambil jurusan yang sesuai minat. Wow, 87% loh. Ini berkaitan sama riset Youth Manual yang respondennya siswa SMA dan sederajat. Mereka ditanya tuh setelah lulus mau lanjut kemana. Dan tahu nggak, 92% bilang kalau mereka masih bingung. Jadi nggak berlebihan ya kalau kita bilang salah jurusan kayak fenomena gunung es. Banyak yang ngalamin tapi jarang diekspos atau diseriusin. Kami nanya-nanya ke Agniah Damayanti, Koordinator Career Development Center atau CDC, Visipol UGM. Katanya problem utamanya klasik banget nih. Kurang riset, nggak dapat info memadai, atau bahkan nggak tahu cara nyarinya. Jadi ada yang merasa ketika dia memilih dia tidak mempunyai cukup informasi begitu. Atau mendapatkan informasi tapi tidak akurat gitu. Jadi apa yang dia bayangkan dengan apa yang dia hadapi ketika mulai kuliah itu berbeda gitu. Ekspektasinya berbeda. Kemudian ada juga yang sebenarnya sudah mendapatkan informasi tapi karena popularitas jurusan gitu ya. Jadi misalnya sebenarnya dia nggak terlalu passionate sama satu jurusan, tapi kemudian jurusan ini tuh populer dan rasio penerimaannya itu tuh sangat kompetitif gitu. Jadi dia memutuskan untuk ambil itu gitu. Itu dan ternyata setelah dijalani kok kurang nyaman gitu. Dia tidak merasa cocok di situ. Itu juga ada yang seperti itu. Selama ngerjain video ini, kami juga ngobrol dengan beberapa teman. Ada yang cerita dia kuliah 9 tahun di 4 kampus yang berbeda. Bisa lulus, tapi skripsinya bayar. Jadi, keluarganya rata-rata PNS. Dia nggak dibolehin kuliah sesuai passionnya di bidang desain. Makanya dia sering bolos. Karena dia juga kerja sebagai fotografer freelance. Ya jadinya sering berantem sama orang tuanya juga. Inilah faktor lain dari kasus salah jurusan, pemaksaan keinginan orang tua. Biasanya tipe yang udah maksa sejak penjurusan di SMA. Gak boleh IPS, pokoknya harus IPA. Masalahnya banyak yang gak paham kalau dunia kampus itu luas. Pilihannya jauh lebih beragam. Ya persis kayak dunia kerja, yang gak sesimpel PNS atau non-PNS. Oke, balik lagi ke pengalaman narsum kami. Ada yang milih berdasar stigma. Jadi dia ngotot harus ke kampus negeri. Padahal swasta juga banyak yang bagus ya. Ada juga yang asal sekampus sama gebetan. Ini absurd sih. Padahal ya di kampusnya juga nggak ada jurusan yang dia srek. Tapi kalau kita nyalain siswanya aja kayaknya kurang bijak deh. Justru kita perlu nanya, apa yang bikin mereka kemakan stigma, bingung, atau kurang riset? Apakah itu tanda kalau sekolah kita nggak becus mengarahkan dan memantapkan minat siswa? Gurunya cuma ngajar tanpa ngasih info seputar dunia kampus, dan guru BK-nya gabut tanpa ngasih bimbingan yang jelas. Nah, silakan dijawab buat para kepala sekolah. Salah jurusan itu nggak enak banget loh. Bayangin kamu harus mempelajarin sesuatu yang nggak kamu suka selama bertahun-tahun. Kata Agniah, mahasiswa salah jurusan rentan kena anxiety. Kalau nggak ditanganin, ya bisa depresi atau kena masalah mental lain. Produktivitasnya bakalan menurun. Dia jadi nggak punya relasi sosial, terus ngilang, sampai akhirnya bingung sendiri pas udah semester akhir. Dan kalaupun lulus, dia bakalan kurang siap masuk ke dunia kerja. Makanya, biar kamu nggak salah jurusan, mantapkan pilihanmu sejak akhir SMA. Tentukan dari bakat dan minatmu. Terus kamu harus riset dari banyak sumber yang terpercaya. Jurusan impianmu ada di kampus mana? Reputasinya bagus nggak? Pelajari juga kurikulumnya. Jangan sampai zong di tengah jalan. Sama prospek kerjanya ya, sesuai sama cita-cita kamu apa enggak. Dan please, jangan ikut-ikutan daftar yang asal populer, apalagi ngikut-ngikut gebetan. Oke, selanjutnya, mungkin yang terberat ya, yaitu minta restu orang tua. Kalau kamu bisa berkomunikasi dengan baik, mereka harusnya terbuka dan percaya sama pilihanmu. Idealnya, orang tua itu jadi support system yang mendampingi anak selama mengolah informasi, sampai akhirnya mengambil keputusan. Bukan cuma maksain ya. Dan buat kamu nih yang udah dikasih kepercayaan,
Jangan disia-siain loh. Nah, sekarang tips buat kamu yang lagi kuliah tapi merasa salah jurusan. Jadi kalau kamu nyadar di semester awal, pindah ke jurusan atau kampus lain bisa jadi opsi yang baik. Tapi kalau perasaan itu muncul di semester pertengahan atau akhir, lebih baik tuntasin dulu deh. Bisa banget sambil kamu mendalami bidang lain yang sesuai passion kamu. Ini bakal kedengeran klise ya, tapi percaya deh, nggak ada kata terlambat buat belajar. Oke, terakhir, kita nggak boleh lupa kalau kuliah juga soal privilege. Biayanya mahal, jadi kadang salah jurusan juga soal ekonomi keluarga. Nah, di sini peran pemerintah perlu dibanyakin. Coba deh pemerintah bikin program pemantapan minat dan bakat, terus jalankan secara lebih serius. Dan kasih lebih banyak beasiswa biar jurusan impian gak cuman buat yang mampu. Mengutip Agnia, fenomena salah jurusan berkaitan dengan literasi karir. Siapa yang bertanggung jawab? Semua pihak, terutama institusi pendidikan. Sekolah baiknya punya database minat dan bakat yang terintegrasi antar jenjang pendidikan. Guru-guru juga harus mampu mentransfer info dari kampus, baik ke anak maupun ke orang tua. Saya rasa bukan hanya tugas dari perguruan tinggi saja, tapi juga satuan pendidikan di bawah pendidikan tinggi ya, yang saya rasa juga mempunyai idealnya bisa mempunyai kapasitas untuk memberikan literasi karir itu gitu. Alright, selamat mencari jurusan yang pas ya. Dan buat kamu yang masih struggling sama tugas akhir, semangat! Badai pasti berlalu. Kamu juga bisa share di kolom komentar apa jurusan impian kamu yang dulu gak kesampaian. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan nyalain juga notifikasinya ya. Follow Instagram Tirto juga. Sampai jumpa di Newsroom 3B edisi selanjutnya. Bye!